Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan PA kita yang berdasarkan tulip. Ini adalah seri reformasi, kita akan memperdalam bagaimana dasar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu PA ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, baik kami dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu. Kiranya kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh juga mengaplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami bersyukur karena Tuhan boleh memilih kami dan memimpin hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan adalah kasih, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Allah dikatakan di irresistible grace. Ini menyatakan bahwa Allah menyelamatkan. Kita sudah membahas mengenai tulip. Jadi tulip itu kita lihat ini ada T, ini adalah total depravity. Total depravity ini mengatakan bahwa keberadaan manusia yang sudah hancur. Nah U, ini adalah unconditional election. Oh, ini agak berbunyi ya. Okay. L itu limited atonement. Maka pembahasan yang keempat kita masuk ke dalam I. Ini irresistible grace. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah, ini grace itu anugerah, irresistible itu adalah tidak dapat ditolak. Sebelum saya menjelaskan irresistible grace, dari dua kata ini, yaitu, nah ini saya ganti warna saja ya, biar kelihatan ya, warna. Irresistible grace dan grace, mana yang lebih signifikan? Mana yang diutamakan di dalam konsep I ini? Apakah kata anugerah, grace, atau kata irresistible-nya itu? Kalau yang awal-awal nih, total depravity, ya ditekankan totalnya. Nah, ini unconditional. Kalau limited itu berarti limited atonement berbicara tentang limited. Mana yang dari irresistible grace, mana yang paling utama sebenarnya? Irresistible, betul. Yang ini ya, betul. Maka kita akan bahas lebih dalam, kita tahu anugerah. Semua orang Kristen pada umumnya pasti mengenal anugerah. Apalagi berbicara tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah. Nah, itu ada dalam Efesus pasal kedua. Bahwa kamu diselamatkan oleh karena iman itu adalah anugerah semata. Berbicara anugerah, kita nggak banyak bicara tentang anugerah. Tetapi perdebatan di dalam yang namanya irresistible berbicara tentang poin yang pertamanya ini. Bagaimana anugerah ini bisa ditolak atau tidak. Kalau Tuhan beranugerah, kita sebagai manusia bisa tolak atau kita bisa menerima. Atau kita dipaksa menerima anugerah tersebut. Maka kita akan berdebat di dalam hal ini. Apakah anugerah itu bisa kita tolak atau tidak. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Apa sih konsep anugerah? Apa sih anugerah Bapak Ibu? Anugerah dan upah berbeda ya. Anugerah sama gaji itu berbeda. Sebagai contoh, kalau yang namanya anugerah berarti kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak layak. Atau kita tidak berjuang, maka mendapatkan. Contoh, misalkan anak saya udah mau masuk primary 1. Saya masuk ke dalam jenjang berikutnya, dia harus bisa, yang untuk sekolah yang baru tuh mesti bisa yang namanya bahasa Inggris. Nah, sebagai papanya, mamanya kadang-kadang kan memotivasi. Kamu belajar ya, nanti kalau misalkan belajar yang baik, ada berapa kosakata yang bisa dipelajarin, yang kamu hafal dan bisa tulis, maka nanti diajak pergi. Misalkan dibelikan mainan atau dibelikan sesuatu atau diajak pergi jalan-jalan. Biasa begitu. Ternyata anak saya gagal, lupa, atau gagal menyelesaikan. Sebagai papa yang baik hati, mama baik hati, tetap ajak anak saya pergi jalan-jalan atau tetap memberikan hadiah. Itu artinya, itulah anugerah. Artinya apa? Bahwa anak saya ada syarat untuk mendapatkan namanya jalan-jalan atau dapat reward, tetapi karena dia tidak layak atau tidak sesuai standar, tetap mendapatkan
anugerah itu, dapat reward itu namanya anugerah. Berbeda dengan namanya upah atau reward. Reward itu berbicara, kalau anak saya berhasil semuanya, maka dia berhak menuntut. Dia sudah menyelesaikan segala tuntutan dari papa mamanya. Kalau dia sudah berhasil, maka jelas, maka saya harus memberikannya. Itu namanya upah. Itu namanya reward. Nah, berbicara tentang anugerah, anugerah itu Allah berbicara kepada kita bahwa semua keselamatan kita adalah anugerah. Artinya kita tidak mengusahakan. Itu udah clear. Nah, perdebatannya balik lagi ke irresistible. Bisa gak kita terima? Bisa gak kita tolak? Nah, bahkan di dalam analogi yang sering terjadi adalah analogi, kalau misalkan ada pengemis, saya kasih uang. Pengemis berarti kan dia tidak bekerja bagi saya. Dia tidak bekerja bagi bapak ibu. Dia minta uang, dan ketika minta uang, saya berikan uang. Ketika saya berikan uang, ternyata ada pengemis yang menolak. Bisa kan seorang pengemis menolak kan? Nggak mau, kekurangan. Atau misalnya kelebihan. Uangnya terlalu kebanyakan. Dia bisa tolak, betul ya? Jadi intinya kan, kalau misalkan pengemis itu minta uang, dia tidak layak mendapatkan uang, tapi saya berikan uang, dan di beberapa pengemis-pengemis itu ada yang menerima, tetapi ada juga yang menolak, berarti kesimpulannya secara analogi yang sama seperti Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang berdosa, demikianlah keselamatan itu atau anugerah itu bisa ditolak. Sama, pengemis itu bisa menolak. Maka kita pun juga bisa menolak anugerah daripada Tuhan. Jadi berbicara seperti itu. Maka menjadi pertanyaan, apakah anugerah yang Tuhan berikan terutama keselamatan itu bisa ditolak atau tidak? Jadi ngerti ya, main debatnya di situ. Main debatnya adalah seperti itu. Pengertian bahwa irresistible grace secara sederhana ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, secara sederhana berbicara sebenarnya Roh Kudus itu tidak pernah gagal membawa umatnya kepada keselamatan. Sekali lagi ya, secara sederhana berbicara Roh Kudus tidak pernah gagal membawa umatnya kepada Allah, kepada keselamatan. Bagaimana caranya Roh Kudus itu bisa memanggil, Roh Kudus itu melahirbarukan, Roh Kudus itu menginsyafkan orang itu. Orang itu siapa? Secara spesifik adalah berbicara tentang orang-orang yang dipilih Bapa. Sehingga dia kembali kepada Bapa itu sendiri. Menerima Kristus Yesus. Mengalami penebusan yang terbatas, limited atonement. Secara sederhana. Tapi kebanyakan, kalau Bapak Ibu ikut KKR, atau pernah PI pribadi, sangat banyak orang yang menghina kekristenan. Lagi PI nih, mau percaya Yesus atau tidak? Terus dia jawab, siapa Yesus? Memang dia siapa? Atau baru-baru ini, teman rekan saya, James, PI pribadi, dia Mandarin, dia Syangkoi, dia berbicara, kenapa saya harus terima Yesus? Kenapa saya harus terima Yesus? Kalau terima Yesus, saya hidupnya makin banyak resistance. Artinya apa? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Sekarang saya hidup enjoy. Kenapa saya ikut Yesus, malah hidupnya makin rumit? Bukankah hidup itu enjoy? Atau Bapak Ibu pernah lihat di dalam KKR atau mungkin di dalam media sosial ketika dia memberitakan firman Tuhan, banyak yang menghina. Masa Yesus mati telanjang? Masa Allah itu punya anak? Mana ibunya? Suatu penghinaan kan? Berarti kesimpulannya, statement mengenai anugerah Allah yang tidak bisa ditolak, sebenarnya itu banyak sekali yang ditolak. Maka kita mesti mengerti bahwa penjelasan irresistible grace sebenarnya secara lebih masuk lagi, secara natur manusia, anugerah Allah pasti ditolak. Secara natural, manusia berdosa pasti akan menolak anugerah Allah. Ngerti ya? Kalau kita nggak diubah naturnya, kalau nggak ada karya supranatural daripada Allah Roh Kudus, manusia pada umumnya menolak dan pasti menolak pekerjaan Roh Kudus. Kita pasti nih, kalau nggak Tuhan lembutkan hati, mengubah dari hati yang keras menjadi lembut, hati yang batu menjadi hati yang lunak. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kita juga ikut-ikutan hina. Kita ikutan manas-manasin, kompor-komporin, dan kita secara natural pasti akan menolak dan menghina Yesus Kristus. Ingat ya, berarti tesisnya salah dong. Calvinisme mengatakan
Anugerah banyak kok ditolak. Anugerah berbicara tentang irresistible grace. Berarti banyak sekali dalam KKR, dalam perdebatan-perdebatan teologis, bahkan di dalam media-media sosial, banyak sekali yang menolak pemberitaan Injil. Padahal pemberitaan Injil adalah anugerah. Apakah perlu kita koreksi? Nah, kita akan coba lihat apa yang dimaksudkan. Saya sudah memberikan disclaimer secara sederhana. Irresistible grace adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Spesifik. Jadi konsisten dengan yang namanya L. Limited. Hanya beberapa orang saja yang diberikan pertobatan. Hanya beberapa orang saja Tuhan secara efektif menyelamatkan, atau darah Yesus Kristus secara efektif menyelamatkan umatnya. Mungkin kita lihat di dalam slide di dalam Westminster Confession yang bagian 10 ayat 1, nama sebagai. Nah, ini berbicara apa sih pekerjaan Roh Kudus? Saya menggunakan dasar Westminster Confession of Faith sebagai dasar kita. Pertama, ya enlightening. Kita, mind kita, otak kita secara spiritual. Saya fokus ke dalam yang kuning, dan juga renewing their will. Keinginan kita berubah. Dan paling terakhir secara efektif menarik, drawing them to Jesus Christ. And yet, mereka akan datang dengan freely atau willingly. Dengan secara anugerah, dengan secara willingness. Dengan secara sukarela datang karena anugerahnya. Jadi berbicara bahwa orang yang dipanggil Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia akan secara sukarela menerima daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, hatinya diperubahkan, Roh Kudus mengubah dari hati yang keras berubah menjadi hati yang lembut, maka dia pasti mau tidak mau, dan dia rela hati datang kepada Yesus Kristus. Contoh, waktu pertama kali saya kesini sempat menyinggung irresistible grace. Saya hobi makan, tapi beberapa makanan saya sudah mengurangi, walaupun saya tahu itu enak. Contoh itu martabak manis. Bapak Ibu kalau ketemu saya martabak manis itu tidak mengganggu hidup saya. Tidak bikin saya itu gimana ya, dia tuh keluarin namanya silet, atau misalnya keluarin namanya apa ya, sesuatu senjata, Peter, makan. Kalau nggak makan kamu mati. Enggak. Bapak Ibu pernah juga ya makan misalnya apa ya, kalau martabak mungkin beberapa orang, BPK gitu. BPK disukai gak ya? BPK masih disukai ya? Apalah, Bapak Ibu pikirkan makanan yang paling disukai. Itu makanan tidak pernah mengeluarkan semacam suatu surat ancaman. Makan saya, maka kamu tidak akan mati. Enggak pernah. Tapi kenapa kita secara sukarela makan? Karena memang nikmat. Karena kenapa? Karena kita bersuka cita makan makanan itu. Ini juga berbicara tentang anugerah Allah. Tuhan mengubah natur kita. Mungkin awalnya hobinya nggak makan, jadi suka makan. Ketika suka makan, ada makanan enak. Kita tahu tuh enak. Apa responnya? Kita dengan sukacita, dengan rela hati, dengan sukacita yang penuh kita makan dan kita bersyukur atas makanan itu. Itulah pekerjaan bagaimana kita yang sudah diperbarui menerima keselamatan. Irresistible grace. Itu bukan berbicara kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu mati. Itu bukan kalau misalnya kita KKR regional, kalau kamu nggak terima Yesus, kamu akan mati, kamu akan masuk neraka, kamu akan neraka jahanam keberapa gitu. Enggak, kita nggak berbicara seperti itu. Kita nggak berbicara tentang, jadi bukan berbicara itu suatu paksaan. Kita mengintimidasi, kalau nggak terima Yesus mati kamu masuk neraka jahanam gitu. Enggak. Tetapi dia dengan lemah lembut dan kita dengan sukarela masuk ke dalam kerajaan surga, pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan seperti kita dipaksa seperti ada Kim Jong Un. Bapak Ibu tahu Kim Jong Un ya? Saya waktu PA di RSC kemarin ya, kalau Kim Jong Un ya datang misalkan, kita senyumnya beda tipis gitu ya. Beda, kan senyum diatur kan ya. Kalau kelebihan terlalu suka cita ya, mungkin kita habis itu hilang. Kalau kita rambut potongannya nggak seperti aturannya, kita dirudal. Kita apa? Mau nggak mau tidak mau, kita harus tunduk kepada Kim Jong Un. Kenapa? Matilah kalau nggak percaya. Kalau kita nggak tunduk, kita kalau nggak tanda kutip terpaksa menyembah Kim Jong Un, maka kita mati. Konsep seperti ini adalah konsep secara karikatural dibawa ke dalam konsep Tuhan. Tuhan tuh datang pakai bala tentara surga. Terus bilang, terima Yesus gak? Lihat tuh di belakang kamu tuh. Itu malaikat maut. Ada malaikat maut, malaikat apa, malaikat. Itu bukan pengabaran Injil.
Pengabaran Injil berbicara bukan tentang intimidasi Yesus. Yesus itu kalau nggak itu kamu akan mendapatkan celaka, kamu akan dapat musibah. Tidak, berbicara itu kita diubah naturnya dan kita pasti akan menerima Yesus Kristus. Naturnya diubah. Maka arah hati kita tuh berubah. Ini berbicara arah hati. Anugerah itu mengubah arah hati. Jadi ini berbicara juga tentang arah hati. Anugerah ini berbicara tentang arah hati. Ini arah hati. Ini sering sekali kita mesti mengerti. Tuhan bilang kepada kita sebagai umat percaya bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Makanya konsep utama adalah konsep bagaimana kita menyembah Tuhan dengan full heart, dengan hati yang benar. Kebiasaan daripada dunia modern adalah kita menyembah Tuhan kadang-kadang cuma pakai otak saja, main. Banyak sekali orang-orang yang tahu kebenaran secara kognitif, tidak benar-benar menyembah. Saya waktu di dalam PA Pemuda, waktu diskusi talk show itu, saya berbicara, kalau misalkan saya kasih 10 juta, tapi dia untuk mendapatkan uang 10 juta itu, teman-teman pemuda harus lompat dari lantai 3 ini ke bawah. Siapa yang mau? Pasti bilang, enggak mau. Buat apa 10 juta? Patah, jatuh. Mending kalau jatuhnya ke kaki. Kalau jatuhnya ke kepala, bisa apa ya? Bisa geger otak, bisa 10 jutanya bisa habis gara berobat. Cuma kalau beda. Ini waktu pemuda saya bilang, gimana kalau misalkan diubah, bukan uang. Siapa di sini yang berani lompat? Kalau pacarnya suruh. Kalau kamu cinta aku, sekarang buktikan, lompat sekarang. Banyak beberapa orang mungkin yang gila ya, agak susah ya, agak gila cinta ya, bisa lompat loh. Kenapa? Kan suatu tantangnya sama ya, lompat dari lantai 3 ini ke bawah. Satu diiming-imingi uang, banyak yang tidak mau. Tapi kalau pacarnya suruh atau bilang, buktikan cintaku, cinta abang. Coba buktikan dengan lompat. Mungkin beberapa ada yang mau. Coba kita bikin tes lebih lagi. Biasanya kalau ibu-ibu tuh sangat cinta dengan anak-anaknya. Bayangkan kalau terjadi kebakaran dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya lompat, pasti semuanya lompat. Kenapa? Tindakannya, suatu simulasinya sama. Tetapi kenapa tindakan berbeda? Ini berbicara tentang bukan kognitif. Bukan berbicara, oh ya sudah, kalau kita mengasihi Tuhan bukan berbicara tentang kognitif, tetapi masalah arah hati. Kenapa kita bisa melakukan ini? Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena semata-mata arah hati kita diarahkan kepada hati yang lebih kita cintai. Kalau kita jauh lebih mencintai pasangan kita atau pacar kita, pasti kita akan meninggalkan uang. Tapi kalau misalnya kita mencintai anak kita, maka kita akan juga melakukan hal yang seperti itu. Karena kita cinta, anugerah. Nah ini juga berbicara tentang arah hati. Pembentukan umat Allah berbicara tentang arah hati. Ketika Tuhan berikan anugerah, maka arah hati kita berubah. Arah hati kita akan menuju kepada Allah, kepada anugerah Allah. Maka kita akan mencintai Tuhan. Bukan hanya berbicara secara kognitif, tetapi berbicara tentang hati kita diubahkan. Jadi kita bisa loh bela-belain datang KKR walaupun hujan-hujanan. Kenapa? Arah hati kita berubah. Kadang-kadang kan nggak masuk akal ya. Udah jauh, macet, hujan, datang untuk dengar KKR, dengar firman Tuhan. Tapi kenapa dilakukan? Kenapa sebagian orang ada yang lakukan, ada yang tidak lakukan? Karena arah hati kita diubahkan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Pelan-pelan dia menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang terjadi. Jadi berbicara tentang arah hati, pembentukan. Maka kalau misalnya ada undangan keselamatan, hati kita akan bersuka cita. Contoh ya. Baru-baru ini ada konser Bruno Mars. Banyak tuh di Instagram teman-teman saya tuh ikut konser Bruno Mars. Banyak yang merelakan satu gaji, 1 bulannya untuk ikut konser. Padahal biasa makan Indomie. Biasanya hemat-hematan. Kenapa? Kok bisa ya datang Bruno Mars, datang ke Indonesia, rela berapa bulan itu tabung untuk ikut konser 1 kali, itu pun nilainya bisa sama dengan gaji, bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kan nggak masuk akal kan. Terus ditanya, kamu aja makan susah. Makan misalkan hemat-hemat, atau bahkan kamu harus makan biasa sehari 3 kali, menjadi sehari 2 kali demi konser. Kenapa dilakukan? Karena arah hatinya mencintai Bruno Mars. Maka dikatakan, sekali lagi ya, irresistible grace, grace anugerah itu mendorong kita, arah hati kita diarahkan kepada Tuhan. Yang memperbarui hati kita. Yang tadinya benci Tuhan, arah hati kita berubah mencintai Tuhan. Maka segala tindakan hidup kita akan mengarahkan kepada
yang namanya Allah sejati. Kita baca satu bagian firman Tuhan ya, Titus pasal 3. Teman-teman, Bapak Ibu bisa buka Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jarang sekali kita baca Titus ya. Saya Injil, saya sampai lupa di mana Titus. Titus pasal ketiga ayat 5 sampai 7. Saya ayat 5, Bapak Ibu 6, kita bergantian sampai ke 7. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran baru dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini berbicara ayat 5 sampai ke 7 bahwa semuanya itu diubahkan karena pekerjaan Roh Kudus dan kita akan dilimpahkan segala sesuatu kasih karunia dan menuju kepada Allah, kepada hidup yang kekal. Itu sendiri yang berbicara demikian. Jadi kita lihat ya di dalam hal ini. Irresistible grace, nah perdebatan yang terjadi apakah bisa ditolak dan ditolak. Nah ini perdebatan yang sebenarnya terjadi di antara orang Arminian. Arminian itu saya tidak berbicara Arminian secara kota, tetapi orang yang menganut Arminian, Jacob Arminians, dan juga Calvinis. Calvinis, disclaimer ya, Vicaris Jeko sudah bilang di minggu lalu, Calvinis 5 tulip ini ya, itu hanya reduksi daripada pemikiran Calvin. Kita nggak akan pernah ketemu tulip TULIP di dalam bukunya Institute of Christian Religion. Nggak akan pernah ketemu. Tetapi ini summary untuk menyerang di dalam usaha namanya Jacob Arminian. Mengapa? Karena Jacob Arminian itu bikin suatu penjelasan dan itu tidak menyimpang, maka dibikin counternya yaitu tulip. Nah, apa yang dituduhkan antara Arminian dan juga Calvinis? Saya mulai dengan yang namanya tuduhan Calvinis kepada Arminians. Bahwa keselamatan dari Allah. Mereka berkata, keselamatan itu murni dari Allah dan tidak ada andil daripada manusia. Itu tuduhan. Arminian ini berbicara semuanya itu namanya man-centered lah. Man-centered. Berbicara bahwa ini semuanya, bahwa untuk bisa mendapatkan keselamatan, manusia harus merespon. Harus ada respon, harus ada sinergi. Oleh sebab itu, orang Calvinis menuduh Arminian, keselamatan itu bukan berdasarkan anugerah semata, atau bukan berdasarkan namanya satu-satunya Allah yang beranugerah, tetapi ada andil manusia yaitu respon. Ini tuduhan yang terjadi Arminian, berbicara seperti itu. Tetapi Arminian juga dituduh oleh Calvinis, serang menyerang. Serangnya apa? Kalau kita berbicara anugerah yang tidak bisa ditolak, atau berbicara Tuhan memberikan anugerah dan kita harus terima, berarti karakter daripada Allah itu adalah karakter yang jahat, maksa. Suka maksa. Itu tuduhan. Suka yang namanya memaksakan kehendak. Allah kita Allah yang berdaulat, betul. Tetapi Allah yang berdaulat itu tidak mungkin mengingkari free will kita. Jadi tuduhan itu terjadi. Jadi dua ini selalu terjadi. Antara Calvinis nuduh bahwa Arminian itu keselamatan itu ada andil manusia. Arminian menuduh Calvinis bahwa karakter Allah kalau dipaksakan anugerah itu harus diterima, maka Allah itu Allah yang fatalistik, Allah yang maksa, Allah yang seenak-enaknya. Tentu dua tuduhan ini perlu kita jelaskan. Tuduhan ini adalah tuduhan yang sebenarnya secara karikatural salah. Kalau kita ketemu orang Calvinis, misalnya kita Calvinis, yang salah adalah selalu menempatkan semua ke dalam kedaulatan Tuhan menjadi hyper Calvinis. Nah itu kita tolak. Hyper Calvinis. Satu sisi Arminian juga tuduhan Arminian kepada Calvinis juga salah. Kebalikannya. Tadi kan Calvinis menuduh Arminian itu yang satunya lagi, tadi sebalik, Arminian ke Calvinis, sekarang Arminian ke Calvinis. Ke Calvinis itu ada kesalahan apa? Kesalahannya bahwa keselamatan itu karena ada andil manusia. Padahal saya baca buku yang namanya Against the Calvinism, orang yang benar-benar ngerti pandangan Calvinis dan juga pandangan Arminian, dia adalah orang Arminian, dia studi di dalam studi yang basisnya sekolah teologi Calvinis, maka dia bisa berikan jawaban bahwa Arminian sebenarnya percaya bahwa semua itu anugerah Tuhan. Semua itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang namanya tuduhan andil manusia.
Itu secara karikatural. Oke, saya lanjutkan ya dalam hal ini. Kita jawab dulu, karena kita di dalam posisi Calvinis, kita bisa menjawab bahwa Allah itu tidak memaksakan kehendak, atau dikatakan Allah itu tidak merusak free will kita. Coba kita baca lagi Yohanes 6. Ini klasik sekali yang dipakai oleh tuduhan dan juga dipakai oleh R.C. Sproul juga di dalam membela Calvinis. Yohanes 6 ayat 44, saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya banyak sekali mengganggu orang-orang Arminian. Atau dikatakan ini sangat menyatakan bahwa Allah itu seperti fatalistik. Itu kata apa? Bahwa kata jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Artinya seolah-olah tuh Tuhan tuh maksa. Tuhan, kita lagi santai, kita lagi tiduran, Tuhan paksa kita ditarik untuk percaya Yesus. Seolah-olah kita dipaksa. Kita mesti mengerti ya, perdebatan antara Arminian dan Calvinis sebenarnya tidak perlu sampai di zaman sekarang. Kenapa? Karena perdebatan itu di abad ke-17, 16, 17, itu perdebatan antara free will. Mereka di orang Eropa itu percaya bahwa segala sesuatu bebas. Kita coba masuk ke mindsetnya orang Eropa. Eropa itu kan menjajah semua. Bahkan Amerika pun juga menuju dijajah. Mereka berpikir, saya ini orang bebas, bukan orang yang dijajah. Maka ketika ada konsep Allah itu menjajah, Allah itu menarik kita, maka dia akan protes. Sebenarnya perdebatan kita nggak sampai perdebatan yang seperti orang Eropa. Saya rasa kita cuma pengetahuan saja, kita nggak saling menjelek-jelekan antara Arminian, karena itu perdebatan sudah tuntas. Kenapa di Indonesia itu sebenarnya tidak ada perdebatan antara Arminian dan Calvinis? Karena kita itu proses yang dijajah. Kita terima nasib. Bahkan kita lebih banyak kepengaruh orang Muslim. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan, dipredestinasikan. Sudah ditentukan semuanya. Sudah ada suratan-suratannya. Maka sebenarnya perdebatan-perdebatan ini cuma pengetahuan. Perdebatan-perdebatan itu tidak perlu sampai kita runcing sehingga kita bunuh-bunuhan, parang-parangan. Enggak. Ini adalah minor ya. Ini sesuatu yang minor. Nanti orang Arminian pun juga ada di dalam surga. Walaupun dia punya konsep yang berbeda. Kita nyanyi lagunya Charles Wesley. Charles Wesley itu menganut Arminian, Metodis itu Arminian. Tapi kenapa kita pakai? Karena memang baik lagunya. Tapi apakah berarti Arminian itu tidak masuk surga? Kita katakan masuk. Jadi perdebatan ini bukan perdebatan sampai kita pedang-pedangan. Kalau dia tidak terima pemikiran kita, dia juga nggak terima pemikiran kita, nggak agree lah, nggak masalah. Itu nggak sampai kita mesti gondok-gondokan. Oke ya. Nah, sebalik lagi ya, Yohanes 6 ayat 44 ya, dipaksa. Itu kan konteksnya jadi ngerti ya. Orang Eropa itu merasa tuh dipaksakan oleh yang namanya kedaulatan Tuhan. Padahal saya punya freedom. Mengapa? Karena orang Eropa percaya dia itu bebas, tidak pernah dijajah. Konteks kita di Indonesia tidak masalah. Sebenarnya kata dipaksakan ya, dikatakan yang paling dipermasalahkan adalah jikalau ia tidak ditarik. Kata ditarik itu bukan menyiratkan kekuatan atau kekerasan yang terjadi, tetapi itu dengan lemah lembut, dengan suatu compelling ya. Compelling itu hatinya diubahkan dengan rela hati dan penuh kasih datang kepada Tuhan. Seperti yang saya jelaskan, seperti saya suka martabak, demikian. Kata yang sama. Kesalahan pahaman yang terjadi adalah doktrin kasih karunia yang tidak dapat ditolak adalah menyiratkan manusia itu dipaksa, diperkosa, dipaksa untuk menerima Kristus. Itu tentu kita tolak juga. Allah dengan lemah lembut memanggil kita. Tentu kita bisa menerima respon daripada anugerah karena semata-mata Allah memberikan karunia kepada kita. Oke ya, dalam hal ini ya. Sebenarnya kalau misalnya reform sekarang sudah menolak istilah irresistible grace. Seperti yang tadi saya bilang, banyak orang juga yang menolak panggilan Tuhan. Maka yang paling utama, ini dia berkembang di dalam yang namanya konsep, ini berkembang ya, ini dalam effectual calling. Nah ini dalam Ordo Salutis, saya rasa Ordo Salutis kita sudah baca, saya mengulang sedikit aja effectual calling. Artinya,
Di dalam irresistible, reform sekarang pun sudah menolak istilah irresistible grace. Karena banyak sekali orang-orang yang menolak anugerah Tuhan. Seperti tadi bilang ya, ada yang menghina Yesus. Ketika KKR tuh ada yang main HP, terus menghina itu. Memang secara natural anugerah ini bisa ditolak. Secara natural. Orang reform sekarang atau kita sekarang ya, berbicara sekarang tuh dalam kategori effectual calling. Bahkan R.C. Sproul menjelaskan kepada kita effectual calling. Boyce juga mengatakan demikian di dalam konsep effectual calling. Artinya apa? Effectual calling berbeda dengan general calling. Ini sudah di general calling. Artinya bedanya apa? Kalau misalkan effectual calling, ini hanya berbicara kepada orang-orang, kepada umatnya saja. Kalau general berarti kepada semua orang untuk bertobat. Jadi general itu umum. Effectual calling artinya ketika kita dalam KKR regional atau kita di dalam KKR mendengar firman Tuhan dan kita tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan dan kita benar-benar bertobat, maka itu masuk dalam kategori effectual calling. Roh Kudus mengaplikasikan dan menginsyafkan dosa sehingga kita menerima Yesus Kristus. Bagaimana dengan general calling? General calling bisa jadi orang-orang yang menolak. Bisa juga kategori yang mirip-mirip dengan effectual calling, tapi sebenarnya masih masuk kategori general. Contoh ya, ada calling, tiba-tiba tersentuh. Dosanya seperti ditelanjangi, terus nangis-nangis, bertobat. Ke gereja, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika ikut pelayanan. Ketika ada yang namanya kedukaan, ketika terjadinya suatu musibah dalam dirinya, dia meninggalkan gereja. Itu juga masuk kategori general calling. Artinya pertobatannya tidak genuine, tidak otentik. Dia cuma pura-pura saja. Bapak Ibu kita harus mengerti ya, antara orang yang menyesal dan bertobat. Menyesal itu cuma nangis-nangis, besoknya lakukan lagi. Bertobat itu nangis ada, menyesal ada, tapi bertobat tuh putar balik tidak lagi melakukan dosa itu. Contoh ya sebenarnya contohnya itu adalah gini. Firaun di dalam konteks Keluaran, Bapak Ibu pikirkan Firaun, itu kan dikasih tulah 10 kali ya. Tulah pertama mungkin bebal, tulah kedua masih bebal, tulah ketiga tuh sudah mulai. Firaun tuh bilang, sudahlah, saya minta ampun, tolong bebaskan daripada tulah yang ketiga ini. Tulah keempat juga demikian, tapi tulah kelima, tulah keenam. Selalu di dalam kisah Keluaran, 10 tulah itu, Firaun itu menyesal. Besoknya lupa lagi. Menyesal, besok ya nanti, Musa, tolong stopin. Doa sama Tuhanmu, saya tahu Tuhanmu Maha Kuasa. Tolong. Stopin tulah ini, tulah katak, tulah nyamuk, tulah apapun di stop. Tapi nanti besok saya akan bawa orang-orang kamu, umatmu untuk pergi. Ketika Musa samperin, ternyata lupa janji. Itu Firaun. Artinya apa? Dia cuma menerima penyesalan saja tanpa ada pertobatan. Nah ini masuk dalam kategori general calling saja. Saya rasa kita mesti apa ya? Mesti menstajamkan ya bagian ini. Irresistible grace, saya balik irresistible grace bukan hanya irresistible grace tapi masuk ke dalam kategori effectual calling. Oke ya? Jadi di dalam general calling juga, pesan Injil itu juga diberitakan kepada semua orang. Semua orang tuh mendengarkan, tetapi di dalam waktunya Tuhan, general calling bisa menjadi effectual calling ketika Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus mengubah natur kita, maka kita mau tidak mau dan secara sukacita itu bersyukur atas panggilan itu. Maka berbicara tentang ini saya lanjutin lagi ya, di dalam yang namanya irresistible grace tidak pernah terpisah di dalam, atau effectual calling ya saya katakan, ini tidak pernah terpisah dari konsep sebelumnya, total depravity. Ini saya bacakan juga. Artinya secara manusia, tidak ada bagian dalam manusia yang bisa bawa manusia itu kepada Allah. Ini tidak mungkin kepada Allah. Baik pikiran, baik rasio, baik kehendak, baik juga yang namanya hati nurani, itu sudah rusak total. Maka kecondongan hati manusia adalah melawan Tuhan. Kalau kita percaya namanya effectual calling atau irresistible grace ini, maka kita juga harus percaya sebelumnya total depravity, konsisten.
Kalau kita nggak percaya total depravity, maka kita percaya bahwa ada manusia dengan secara sukarela bisa datang kepada Tuhan. Tentu itu nggak bisa. Harus dengan perubahan natur, mengubah natur seseorang sehingga percaya kepada Tuhan dan dia bisa datang kepada Allah. Jadi pergerakannya tuh bergerak bagaimana orang yang sudah jatuh dalam dosa sudah mengenal Tuhan. Atau saya beri contoh lah. Total depravity berbicara kepada kita bahwa kita kondisi mati. Mati tidak mungkin bisa berteriak, saya haus. Nggak mungkin. Bapak Ibu kedukaan, nggak mungkin ada yang tiba-tiba jenazahnya itu teriak, saya kepanasan, tolong bukakan, saya mau minum. Nggak mungkin. Orang mati secara natur tidak mungkin berteriak minta tolong. Itu percaya total depravity. Maka hal yang sama, orang yang mati rohani tidak mungkin minta tolong kepada Tuhan untuk diselamatkan. Oke ya. Ini harus kita terima. Sebelum kita terima yang nama irresistible atau effectual calling. Mengapa? Untuk bisa orang mati teriak minta air minum, orang mati itu harus dihidupkan. Orang mati itu harus bisa dibangkitkan terlebih dahulu, baru bisa berteriak minta air. Sama, kalau kita berbicara tentang keadaan rohani kita yang mati, kita tidak mungkin bisa minta tolong atau menerima kasih karunia Tuhan sebelum Tuhan terlebih dahulu mengubah natur kita secara supranatural dari mati menjadi hidup. Jadi konsisten ya. Ini sebenarnya semua sama, additional juga limited semua sama. Ini harus koheren. Nanti perseverance lebih mudah. Yang P. Oke. Lalu apalagi di dalam dua ini, saya cepat saja di dalam bagian ini. Tadi general calling, effectual calling. Dan effectual calling juga berbicara tentang konsep yang kita percaya itu monergism. Ini ada istilah monergism. Saya tulisin ya. Monergism. Ini istilah yang sering dipakai oleh Calvinis. Monergism artinya mono. Mono itu satu, bukan sinergi. Sinergi, monergism berbicara bahwa Allah secara sepihak, sesuai waktu Tuhan, dengan inisiatifnya sendiri mengubah orang dan menyelamatkan. Tidak ada andil manusia. Kalau sinergi itu ingatnya sinergi. Bahwa Allah itu menyelamatkan kita, tetapi ada respon manusia terlebih dahulu. Ada sinergi, ada andil manusia. Arminian jatuh ke dalam konsep sinergism. Arminian berbicara contoh seperti ini. Tuhan di atas kayu salib mati untuk orang-orangnya, untuk umatnya. Dan anugerahnya itu memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ini Arminian. Bedanya dengan Calvinis, perhatikan. Kalau Calvinis berbicara ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia akan menyelamatkan umatnya dan menghapus dosa dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu berbicara itu. Bedanya apa? Kalau misalkan Arminian berbicara, Yesus mati untuk membuka potensi adanya keselamatan. Kalau Calvinis berbicara, Yesus mati memastikan orang-orang yang percaya itu selamat. Beda ya. Kalau berbicara potensi, artinya ketika mendengar Injil, perlu respon manusia, dan respon itu adalah respon secara manusia. Memang di dalam Calvinis, kita perlu respon. Tapi bedanya, respon itu, di dalam Calvinis, respon itu adalah respon yang terlebih dahulu Allah mampukan kita untuk berbicara. Oke ya, oke dalam hal ini. Kalau Arminian berbicara, kita mampu untuk menerima. Tuhan mampukan anugerah sehingga kita dengan usaha kita bisa menerima anugerah Tuhan. Tapi Calvinis, memang kita bicara atau menerima Yesus ketika calling. Tetapi ketika kita sadari, kenapa kita bisa menerima Yesus? Karena terlebih dahulu Roh Kudus bekerja. Maka itu monergism. Segala respon, segala panggilan Injil, itu semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Seperti itu, tentu di dalam effectual calling atau monergism itu sendiri, yang kita percaya monergism, itu tidak lepas dari yang namanya sarana. Nggak pernah ada orang yang bertobat tanpa mendengar firman Tuhan. Sekali lagi ya,
Tidak mungkin ada orang yang bertobat tanpa dia mendengarkan Alkitab yang tertulis, atau tidak pernah mendengarkan Injil keselamatan. Itu nggak mungkin. Maka yang namanya pemberitaan Injil atau namanya effectual calling tidak pernah lepas daripada Kristus. Nggak pernah lepas dari Alkitab yang dinyatakan. Dan Alkitab itu berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi nggak pernah. Soalnya lucu ya, kok mesti ada syaratnya? Iya, ini juga mencegah ada orang yang bertobat karena adanya pandangan-pandangan ilham-ilham atau suatu mimpi-mimpi, itu nggak pernah. Harus membawa dia kepada Yesus Kristus. Contoh. Bapak Ibu tahu di Kisah Para Rasul ada Sida dari Ethiopia. Sida dari Ethiopia itu punya gulungan kitab Yesaya. Gulungan kitab Yesaya itu, gulungan saat itu adalah gulungan yang mahal. Beda ya, Alkitab kan kalau ketinggalan di gereja, sudah lah ya, kita beli baru. Di situ gulungan itu mahal. Kulit binatang itu mahal. Maka sida itu adalah sida yang kaya. Tapi dia nggak ngerti. Yang lucunya lagi adalah, ketika dia baca ulang-ulang nggak ngerti, ya dipertemukan dengan seseorang bernama Filipus. Filipus berkhotbah, dia ceritakan bahwa itu berbicara tentang anak domba, yang mati menggantikan di Yesaya 53, suffering servant. Setelah itu Roh Kudus bekerja. Artinya apa? Ada sarana, ada yang proklaim, ada yang memberitakan firman Tuhan, dan juga ada Alkitab. Ya memang di zaman itu tidak ada Alkitab yang dibukukan, belum. Maka masih pakai para rasul atau para diaken atau para pemberita firman Tuhan. Filipus itu Filipus yang diaken. Dan saat itulah ada air, dia percaya, dia dibaptis. Oke ya, jadi ada sarana. Begitupun juga contoh di dalam Kisah Para Rasul. Ada yang Cornelius di Yope, Cornelius itu kan, dia kan seorang yang takut akan Tuhan. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, ada dua jenis orang. Orang Yahudi berarti keturunan daripada Abraham. Tapi seringkali Lukas dan juga Kisah Para Rasul selalu ketemu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang bukan keturunan Abraham, keturunan Yahudi, tapi jadi Judaism. Jadi dia ikut. Nah, orang yang takut akan Tuhan ini adalah si Cornelius. Dia secara etnis bukanlah orang Yahudi, tapi dia senang dengan Judaism. Apa yang terjadi? Dia amal ibadahnya kan diterima, dan malaikat udah bilang kan, ini ada malaikat, utuslah panggil Petrus. Nah, di dalam percakapan itu, Petrus itu kan bercakap dengan bercakap dengan Tuhan, itu kan ada yang haram, tapi Petrus bilang, dari kecil saya nggak pernah makan yang haram. Terus ditarik Tuhan. Sampai 3 kali, setelah mimpi itu selesai, penglihatan itu selesai, datang 3 orang dari Yope. Suruh bawa Petrus ke Cornelius. Lucu ya. Harusnya Cornelius itu sudah bisa dibaptis oleh malaikat. Kan Cornelius kan ketemu malaikat. Tapi kenapa mesti perantaraan rasul? Maka ini mau menceritakan bahwa perlu ada pemberitaan firman Tuhan atau sarana pemberitaan firman Tuhan supaya orang itu bertobat. Tuhan pakai cara itu. Dan ini mengunci juga gereja sepanjang zaman bahwa pemberitaan firman Tuhan tidak boleh lepas dari apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Kita berdiri dari gereja apostolik. Gereja apostolik itu adalah gereja yang berdiri berdasarkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan juga rasul dan nabi sebagai bangunan di atasnya. Gereja apostolik. Itu sudah ada di dalam Alkitab seperti itu. Oke. Saya lanjutkan ke dalam ini, ya kita berbicara monergism, perbedaannya itu. Monergism, kita percaya semua monergism. Nah, ini bagian terakhir ya, bagian terakhir. Oh, contoh lagi, misalkan bahwa Allah itu bekerja secara supranatural, mengubah kita supranatural. Itu kisah di dalam kisah Lydia. Mungkin kita buka aja Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Saya bacakan ayat 13, Bapak Ibu ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 dan 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14.
Nah ini berbicara juga effectual calling, pekerjaan Tuhan secara monergism ya. Bahwa ketika Rasul Paulus berbicara kebenaran firman Tuhan, salah satu perempuan itu dibukakan oleh Roh Kudus, dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia memperhatikan dan percaya. Maka di ayat 15 dia dibaptis dan dia ada buah pertobatannya. Oke ya, di dalam hal ini kita berbicara tentang bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang lakukan, monergism semuanya. Jadi sebenarnya kita perlu maju lah. Irresistible grace itu kurang cocok sebenarnya di dalam konsep kita ya. Saya sudah jelaskan, kita lebih contoh bahwa Allah itu dengan lemah lembut memanggil dan juga mengaplikasikan keselamatan bagi umatnya secara spesifik. Terakhir, kita juga harus percaya selain panggilan efektif itu nggak bisa lepas dari Kristus, kita juga harus tahu Kristus yang mana yang kita harus bicarakan. Kristus yang harus kita bicarakan adalah Kristus yang sudah membayar hutang dosa kita, yang sudah lunas. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita dipanggil Tuhan, dibawa Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, bukan karena perbuatan manusia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya standar, sehingga Tuhan panggil kita, melayakan kita, sehingga kita bisa diterima. Enggak, tapi semata-mata karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Panggilan Injil itu nggak pernah lepas dari Yesus Kristus. Dia bawa kita, jadi Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada karya keselamatan, karya Yesus. Karya Yesus yang mana? Yang mati di atas kayu salib. Bukan Yesus yang sembarangan atau Yesus yang hanya melunasi dosa, dalam arti dosa yang sebagian aja. Enggak. Seluruh dosa sudah dilunasi. Bukan karena andil manusia. Nah ini kita mesti mengerti, tidak ada andil di dalam Calvinis, tidak ada andil manusia. Dan karena saliblah kita bisa bermegah. Ini mungkin penutup ya, sampai setengah 9, sebelum kita diskusi. Berapa hari lalu, 2-3 hari lalu, rumah saya kemasukan burung. Saya nggak tahu burung jenis apa ya, saya nggak masuk burung. Rumah saya di bagian atas, lantai 2 tuh ada kaca, dia masuk dari satu jendela yang terbuka. Dia masuk. Ketika masuk, dia kaget dong, saya juga kaget, anak saya juga kaget. Kok ada burung, Pak? Ya iya, udah burung. Ternyata ketika dia kaget, apa yang terjadi? Burungnya tuh panik, dia nabrak, dia berusaha keluar, tapi salah. Dia menabrak ke jendela yang kaca, kan transparan kan, burung nggak bisa bedain. Dia nabrak, cetok, kasihan banget. Terus dia lari lagi kan, saya deketin lagi kan. Dia lari lagi ke jendela lainnya, dia tabrak lagi. Tapi kan gara-gara itu kaca, dia jatuh. Padahal ada jendela yang terbuka. Cuma gara-gara saking beningnya atau dia nggak tahu posisinya, dia salah. Apa yang terjadi? Saya dengan usaha saya deketin dia. Ketika saya deketin, itu burung kabur. Jadi kabur mau masuk ke kamar saya makin panik dong. Lah, kalau masuk ke kamar saya nggak mungkin bisa keluar kan. Sudah, akhirnya saya coba. Pokoknya jangan sampai dia masuk ke area kamar saya, area kamar lah pokoknya. Mesti area di daerah yang jemuran lah, daerah situ, daerah yang banyak kaca-kacanya itu. Akhirnya saya sama anak saya berusaha. Ya anak saya masih berguna gitu. Dia berusaha dengan suaranya, dia suruh usir burung-burungnya. Saya juga dengan badan saya, dengan pakai apa buat alat gitu, supaya dia ke arah yang jendela terbuka. Apa yang terjadi? Ketika dia terbang dan kencang, dia nabrak lagi ke kaca. Dalam hati, bego banget sih. Burung, udah gue capek-capek, udah anak saya aja capek-capek, nabrak lagi. Udah nabrak kan dia pindah lagi, nabrak lagi. Ya singkat cerita, berhasil keluar. Senang kan, oh bisa keluar. Cuma pas saya turun ke bawah, kan dari lantai 2 turun ke bawah, saya pikir, kadang-kadang kita kayak gitu ya. Kayak burung itu ya. Tuhan sudah memberikan, sudah berbuat sesuatu untuk kita selamat. Tapi kita kayak burung itu. Saya bisa kok cara sendiri. Cara sendiri nabrak. Kalau nabrak terus mati. Itu kan burungnya kan, saya lihat sih, jadi kan ada parunya ya. Parunya tuh nabrak kaca, tuh sakit itu. Bayangkan kalau dia keras kepala ya. Saya udah arahkan ke tempat yang ini, jangan lari-lari ke sini pokoknya. Tapi kalau dia terus tabrakin dirinya ke situ, seolah-olah dia bisa lepas dari kaca itu, dia mati kan. Nah saya pikir, ya ini mungkin kita ya. Burung itu seperti kita ya, analogi ya. Mungkin nggak sempurna, tapi kita pakai cara kita bisa kok bisa mengusahakan selamat. Kita bisa kok. Tanpa Kristus kita bisa kok. Atau kita percaya Kristus yang lain, bisa kok, bisa. Itu sama aja kayak burung yang nggak tahu jalan keluar, yang sok tahu, yang ujung-ujungnya mati. Justru percaya kepada ya
usaha saya ya, usaha manusia, bukan usaha manusia, usaha saya yang dorong dia keluar. Sama kita percaya pada Kristus yang mengusahakan keselamatan kita dan kita beriman. Ini mungkin menutup bagi kita ya. Kita mesti percaya bahwa irresistible atau panggilan kita ya. Kita masih beriman loh. Kita terus beriman bahwa suatu saat nanti Tuhan benar-benar memanggil kita pulang ke rumah Bapa, ke langit dan bumi baru. Kiranya firman Tuhan memberkati, menguatkan kita akan masuk diskusi. Adakah pertanyaan atau saya kecepatan atau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan. Irresistible grace. Silakan Pak Ginting. Tadi kan Armenian itu kan memampukan kita untuk berespon ya. Iya betul. Tapi kalau kita kan tuntas kita Pak. Tuntas itu adalah keselamatan kan gitu. Karena kita sudah dijamah oleh Roh Kudus. Berarti itu Armenian ini menerima konsep Ordo Salutis itu. Kalau kita kan itu kan pekerjaan Roh Kudus kan, bekerja dalam hati manusia, menyadarkan manusia bahwa kita ini membutuhkan Kristus karena kita tidak mungkin keluar. Kecuali tadi yang general ini ya, general calling ya, itu kan anugerah secara umum ya. Maksudnya kebenaran secara umum. Kan kebenaran secara umum, kebenaran secara khusus hanya ada di dalam Kristus kan begitu. Dan juga jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus kan. Itu kan spesial ya. Oke, saya mungkin ini Pak. Kita jangan kebalik dengan antara anugerah umum dengan special grace ya. Ya general grace ya, general. Anugerah umum sama special grace. Itu beda. Kalau saya maksudkannya adalah panggilan umum. Artinya Allah itu memanggil semua orang dalam pemberitaan Injil. Jadi kita dalam pemberitaan Injil, Pak Ginting juga ikut KKR regional, kita tidak tahu siapa yang akan dipilih. Tapi tugas kita adalah memanggil. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu adalah secara efektif memanggil siapa umatnya. Di antara misalnya dari sekolahan Pak Ginting yang ini, ada beberapa orang yang terima Yesus, ada yang cuma pura-pura. Nah itu kalau pura-pura masuk kategori general atau ikut-ikutan. Biasa kalau anak kecil kan angkat tangan semua, kita bingung. Kalau kita maju semua, panik kita. Nah itu ikut-ikutan, itu general calling. Tetapi kalau misalnya ngomong effectual calling berarti berbicara di tengah orang-orang yang mendengarkan Injil, ternyata ada yang sungguh-sungguh percaya yang menjadi umat Tuhan. Nah beda dengan Pak Ginting, tadi definisinya adalah sebenarnya anugerah umum. Kebenaran Tuhan itu diberikan, itu anugerah umum. Tuhan tetap memberikan anugerah dalam arti kebenaran-kebenaran di dalam setiap pribadi. Di dalam agama Islam ada kebenaran nggak? Ada secara umum. Ya betul. Ya, maksudnya begini Pak. Kan tadi kan kalau di ini sebenarnya inti pertanyaannya ini mengenai perbedaan tadi. Jadi kalau Ordo Salutis itu kan jelas urutannya kan. Betul. Kita itu berespon itu karena sudah Roh Kudus bekerja. Sehingga kita memang pada waktu kita di calling, bahwa kita udah dipilih dulu kan. Betul. Sehingga kita betul-betul mengakui bahwa kita sudah diselamatkan. Betul, Pak. Nama kita sudah terdaftar di surga kan begitu. Betul. Kalau Armenian ini kan tadi memampukan kita untuk berespon. Tapi bisa berespon, bisa tidak merespon kan. Betul. Begitu ya. Dia terima nggak itu Ordo Salutis itu? Sebenarnya Ordo Salutis itu adalah suatu pengertian yang secara unik di teologi reform. Ordo Salutis. Arminian tidak menerima Ordo Salutis. Dan bahkan mengkritik Ordo Salutis yang berdasarkan Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu 28 itu ya, bahwa Tuhan memanggil, Tuhan membenarkan, itu dia kritik, dia sangat mengkritik. Saya berbicara memampukan. Jadi saya pernah berdebat dengan rekan saya, bukan masuk STT, sebelum saya masuk STT. Dia bilang, dia percaya umat pilihan. Tapi umat pilihannya itu adalah umat pilihan yang sudah berespon. Kalau kita kan percaya bahwa Allah memilih sebelum dunia diciptakan, sebelum itu ada, dan akhirnya ketika panggilan firman Tuhan, Roh Kudus dengan caranya itu mengubah orang itu. Jadi ada orang. Nah kalau Arminian enggak, dia bergerak di dalam respon manusia, antroposentris dulu. Manusia, baru nanti itu, kalau kamu setia sampai akhir, maka kamu adalah umat pilihan. Kerangka yang terjadi adalah
orang Arminian juga percaya bahwa anugerah itu adalah keselamatan adalah anugerah. Tapi bedanya kalau ditanya anugerahnya gimana? Anugerah yang memampukan kita merespon. Dia tidak mau menyerang free will kita. Nah, itu perdebatan. Nah, saya percaya perdebatan ini sebenarnya nggak akan habis ya sebenarnya. Dan kalau dibawa ke dalam konteks Indonesia tuh sebenarnya nggak nyambung. Karena konteks itu kan orang Eropa yang saya bilang. Eropa tuh galau kalau ada sesuatu otoritas di atasnya dia. Galau. Kalau kita tuh sebenarnya nggak ada masalah dengan yang namanya predestinasi, nggak ada masalah dengan Allah tuh berdaulat menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita sering ketemu dengan yang namanya orang Muslim. Orang Muslim tuh berbicara tentang predestinasi, surat takdir. Ini sebenarnya kita nggak ada masalah sebenarnya. Kita nggak terlalu banyak permasalahan. Bahkan kita KKR regional ya berbicara di dalam konsep orang Kristen atau siapapun. Jangan-jangan Tuhan sudah tentukan kamu loh mendengarkan firman Tuhan. Mereka langsung tek. Mereka nggak akan langsung bilang, masa Tuhan tentukan, saya nggak punya free will loh. Nah itu nggak. Perdebatan kita tuh nggak ada yang orang nolak begitu. Karena kita belajar teologi nih, baru mikir, manusia free will-nya di mana? Jadi siapa ya belajar teologi makin rumit. Kayak kabarkan Injil aja lah. Kabarkan Injil, memang bedanya apa? Kalau kita mengerti konsep ini dengan baik, kita bersyukurnya melimpah. Lagu Why Have You Chosen itu sukacita banget. Bahkan kita nyanyikan tuh bukan nyanyi di surga, di sini. Kenapa ya Tuhan pilih saya? Kenapa enggak Pak siapa itu? Itu lebih kaya, lebih hebat, lebih rajin, lebih ini. Saya dulu pernah bunuh orang. Nah itu kenapa kita bisa nikmati sekarang? Karena kita mengerti doktrin ini. Kalau Arminian, mengertinya nanti di surga. Begitu. Jadi sukacitanya kita ada foretaste. Istilah Calvin itu adalah foretaste. Cicipan surga. Hidup sukacita loh. Jadi kita nggak galau-galau lagi. Nanti saya mati. Kalau misalnya saya ketahuan maling ayam, masuk surga gak ya? Atau maling apa? Ya gitu Pak. Jadi ada bedanya cuma di situ doang, bentuk sukacita. Lalu di dalam pengabaran Injil pun kita nggak perlu sakit hati. Kenapa? Kalau kita mengabarkan Injil dan orang itu tidak percaya, berarti Tuhan memang tidak menentukan dia. Jadi kita nggak merasa guilty, sama guilty ya. Kita tetap beritakan. Ketika Tuhan pakai sarana kita ya, kita dipakai untuk mengabarkan Injil dan dipakai, kita dapat sukacita. Begitu Pak. Jadi bedanya cuma itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi jangan sekarang ketemu orang Arminian terus berantem, kamu nggak masuk surga ya. Aduh, saya nggak kesalahan. Banyak sebenarnya teologi, buku-buku yang saya baca, bahkan orang-orang Arminian tuh merasa sakit hati juga, orang Calvinis. Seolah-olah tuh orang Arminian tuh tidak masuk surga gitu. Mereka saking ketatnya untuk dapat doktoral, sehingga mengkafir-kafirkan atau menghina orang-orang lainnya. Saya rasa kita nggak sampai ke situ lah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Franky. Ya, thank you Pak Peter. Tadi saya cuma mau memastikan aja, karena tadi Pak Peter bilang kan yang istilah irresistible grace ini atau yang kasih tidak dapat ditolak sudah nggak terlalu dipakai reform atau Ya, bahkan betul. tadi bilang ditolak reform. Nah, padahal kan ini ajarannya Calvin ya. Nah, makanya saya ingin memastikan karena saya pikir yang saya lebih, maksudnya seperti tadi Pak Peter juga katakan bahwa kasih yang tidak dapat ditolak ini dalam konteks bagi orang-orang yang masuk dalam limited atonement itu gitu. Nah, jadi memang maksud saya dari banyak ayat juga mengatakan memang saya setuju bahwa kasih ini tidak dapat ditolak bagi orang-orang yang limited atonement gitu. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya R.C. Sproul menggunakan effectual calling, saya melihat bahwa memang ya effectual calling kan memang dalam konteks yang berbeda yang seperti tadi bahwa memang dari semua orang yang dipanggil general calling itu misalnya kita KKR pasti nggak semuanya ada effectual callingnya gitu. Nah saya lagi ingin memastikan karena memang kan contoh misalnya dalam Seven Economical Council itu kan reform juga nggak menerima yang ketujuh kan Pak ya. Iya. Ya kan gitu ya. Nah maksudnya apakah ini sama demikian? Maksudnya karena menurut saya irresistible grace ini juga konsep yang saya pribadi pun ketika mendalami tulip ini saya lihat wah ini luar biasa. Ini maksudnya bisa dibuat menjadi ya seperti tadi kata Pak Peter untuk melawan ajaran dari Arianisme pada saat itu yang mengajarkan sebaliknya dari sini kan Pak ya. Nah makanya saya bilang apa iya sekarang bahwa reform itu kenapa dia tidak menggunakan istilah ini karena menurut saya ini juga yang memang ya artinya kasih yang tidak dapat ditolak karena misalkan tadi banyak orang yang menolak itu kan memang
dia menolak ya karena memang Tuhan tidak mengubahkan hatinya. Betul. Ya toh, jadi memang tidak ada effectual callingnya. Nah ini yang maksud saya ingin pastikan apakah memang benar demikian. Karena saya pribadi, maksudnya kalau itu reform nggak gunakan, kenapa kita ajarin gitu? Oke, jadi gini, gitu, Pak. kita mesti mengklarify. Jadi sebenarnya irresistible grace itu karena irresistible grace ini terjadi karena perdebatan antara Jakub Arminian. Maka dia bikin mensamerikan. Padahal di John Calvin pun tidak menuliskan di dalam Institute of Christian Religion. Jadi ada orang tuh yang menyempitkan, mereduksi. Kalau mau pengen bicara tentang Calvin, kamu harus tahu 5 akronim ini. Tapi sebenarnya enggak. Pemahaman Calvin itu lebih luas. Jadi konteks pakai irresistible grace ini adalah berdebat buat lawan si Jakub Arminian atau pengikut-pengikut Arminian. Sekarang sebenarnya perdebatan itu udah 400-500 tahun yang lalu. Kita tidak perlu lagi berdebat. Maka secara tradisional reform dan sebenarnya beberapa, boleh kita pakai istilah ini. Dalam konsep Pak Franky bilang, bahwa anugerah ini nggak bisa ditolak dengan sukarela kepada umatnya. Itu benar. Tapi permasalahannya untuk kita bisa bicara kepada orang lain yang denominasi lain atau orang lain, kita bisa bicara pakai effectual calling. Jadi masalah perspektif. Artinya gimana? Kalau misalkan kan bisa aja kan kita dituduh, apa itu anugerah tidak bisa ditolak. Itu banyak yang KKR itu tolak-tolak hina-hina. Nah kita kan nggak mungkin kan bisa, oh enggak, ini untuk umatnya. Loh berarti saya bukan umatnya dong. Itu susah ya, sakit hatinya makin banyak. Maka kita pakai yang namanya efektual. Tuhan panggil kok. Nanti kalau Tuhan mengisyafkan kamu, nanti ya kita bicara effectual calling. Jadi sebenarnya lebih banyak pendekatan. Di dalam Westminster Convention ya, tadi boleh dilihat di dalam tadi slide tadi Mas Wage, Westminster Convention of Faith yang 10 dan 11 itu sebenarnya berbicara tentang nama effectual calling sebenarnya. Di dalam konsep effectual calling. Nih, seperti ini adalah effectual calling. Yang bagian terakhir yang saya kuningin terakhir effectually, berarti effectual calling, drawing, calling them to Jesus Christ. Nah bagian terakhirnya adalah dia yang dipanggil itu secara sukacita atau secara sukarela datang kepada Tuhan. Saya mengklarifikasi tuduhan orang-orang di luar Calvinis yang berkata bahwa Tuhan itu maksa. Enggak, Tuhan itu nggak maksa. Tuhan itu dengan sukacita. Tuduhan kita kan kayak Tuhan itu datang bawa sniper. Ya lu terimalah. Tuhan bawa sniper, bawa machine gun, yang nggak terima Yesus mati dong. Enggak, itu tuduhan yang salah. Tuhan datang dengan lemah lembut, seperti martabak, seperti saya bilang, martabak kan nggak mengintimidasi saya. Intimidasi sih bagi saya. Karena kalau nggak makan kan dia marah kan sama saya. Makan dong, udah dibeliin, makan. Atau misalnya istri saya beli, udah ini kan mengintimidasi secara apa? Secara spiritual, apa secara apa ya? Secara nafsu. Begitulah. Mungkin seperti itu, Pak. Satu lagi tadi yang bilang itu kan bahwa Tuhan tidak memaksa, gitu ya. Dan memang tadi kan di dalam Yohanes pasal 6 juga jelas, orang nggak mungkin datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang tarik, gitu Pak ya. Atau ya memang ayat 44 dengan ayat 64 tuh, kalau 44 kan kalau kita kaitin sedikit dengan Allah Tritunggal jadi bingung ini. Orang kalau misalnya, situ kan dibilang Bapa yang menarik ya. Tapi sebenarnya pas tadi saya baca di ayat 64-nya lebih menjelaskan bahwa dikatakan Bapa yang, apa tadi ayat 64-nya itu, sebenarnya kan kalau pekerjaan Allah Roh Kudus ya Allah memilih gitu ya Pak ya, Allah Roh Kudus yang mengimplementasikan. Jadi sebenarnya kan yang menghidupkan kita itu adalah menghidupkan roh kita ya, artinya kan itu sebenarnya pribadi ketiga gitu ya. Nah cuman dalam Yohanes pasal 46 seolah-olah memang yang membuat kita bertobat pun adalah Allah Bapa. Nah cuman sebenarnya ada yang di ayat 64-nya kalau saya lihat tadi ya. Sorry Bu, 64 atau sebentar. Tadi, sebentar, sorry. Bilang bukan Bapak yang menarik tapi Yohanes namanya juga. Maaf. Ayat 65. Sorry.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Nah ini mungkin kan bisa juga ditafsirkan seperti Bapa mengaruniakan atau Bapa yang memilih gitu ya. Iya. Jadi dalam konsep itu, oke. Nah cuman maksud saya gini, bahwa Allah tidak mungkin memaksa. Nah tapi dalam konsep kedaulatannya maksud saya, Allah kan sudah memilih orang-orang yang Iya. akan diselamatkan. Betul. Tapi kan ada masa di mana orang sepertinya membandel ya, bandel. Kalau saya percayanya bahwa ada orang-orang yang berusaha lari dari Tuhan seperti misalnya Paulus. Ada masa di mana menurut saya Tuhan berbicara dengan lembut, menarik, atau bahkan intervensi untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia gitu. Jadi maksud saya yang bertindak secara paksa kata manusia itu menurut saya ya dalam bahasa Allah walaupun mungkin kesannya bagi manusia itu paksa tapi bagi Allah menurut saya itu bahasa kasihnya kepada dia bahwa dia harus diselamatkan. Jadi kalau ada mungkin orang yang udah bebal sampai gimana-gimana menurut saya karena rencana Tuhan harus jadi melalui dia ya Allah bisa mengerjakan segala sesuatu seperti Roma 28 ayat 28 itu untuk ya dia harus bertobat gitu. Jadi maksud saya ada aja seolah-olah manusia bilang itu wah ini Tuhan maksa ya gitu ya sampai membuat dia mungkin accident lah, celaka lah atau apa sampai akhirnya dia kenal Tuhan, bertobat dan sebagainya gitu. Betul Pak, itu dengan perencanaan Tuhan yang bijaksana ya. Itu kadang-kadang manusia kan bandel, tepok pantat ya. Tepok pantatnya kan sakitnya minta ampun ya, itu ada Pak. Terus mungkin ada satu ayat ya, mungkin kita juga harus menekankan, saya berusaha balance. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Namun kita jangan sampai masuk ke dalam hyper Calvinis. Itu bahwa Allah itu berdaulat sekali. Memang saya juga nggak bisa menjelaskan dengan clear, presisi ya. Hyper Calvinis itu bahwa tidak ada tanggung jawab manusia sampai tidak. Jadi hilang semua tanggung jawab manusia. Ini coba kita lihat Daniel ya. Saya bacakan Daniel pasal 4 ya kalau nggak salah. Daniel pasal 4 berbicara ayat 35 berbicara tentang Allah itu maha kuasa. 4 ayat 35 saya bacakan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya apa yang kau buat. Jadi emang Allah itu ya benar-benar maha kuasa. Cuma kemahakuasaan kita tidak bisa melepaskan di dalam tanggung jawab. Nah tanggung jawab nanti di dalam konsep sanctification sebenarnya Pak. Ini kalau fatalistik hyper grace itu sering sekali jatuh atau hyper Calvinis itu berbicara sekali selamat tetap selamat sama sekali tidak melakukan apapun. Sama sekali tidak mau berubah, tidak mau yang namanya datang ke gereja. Itu hyper grace atau dikatakan hyper Calvinis ya. Allah tuh berdoa, Tuhan milih saya, sudah saya nggak mau pengabaran Injil. Saya nggak mau melakukan apa, saya nggak mau ke gereja. Tuhan sudah pilih saya. Jadi jatuh ke seperti sana sih. Ya secara manusia ya, nanti secara manusia mungkin Tuhan pukul ya. Tapi dalam perspektif manusia ya, ketika Tuhan pukul ya, itu sebenarnya Tuhan lemah lembut panggil. Ya kan? Dalam perspektif manusia tuh Tuhan pukul Paulus. Mungkin Paulus di surga bilang itu Tuhan lemah lembut. Masih dengan lemah lembut mukul kita. Jadi konteks lemah lembut sama keras atau enggak itu kan perspektif yang sebenarnya secara takarannya itu takaran manusia lah. Tapi kalau Allah itu dengan sebagai ini dengan kasih lah, saya percaya dengan kasih memukul kita dengan masing-masing. Ada yang dipukul tanda kutip dikeras. Kenapa? Karena Tuhan memampukan dia menerima pukulan itu. Ya kan bisa ya. Tuhan juga yang beranugerah. Ada yang dipukul pelan. Ya memang orangnya kalau dipukul keras-keras ngambek tinggalin Tuhan. Itu cara bijaksana Tuhan. Kayak kita berdoa ya supaya Tuhan tuh ya kalau pukul kita ya jangan keras-keras banget. Berat juga ya. Tapi kalau Tuhan pukul kita keras ya berarti Tuhan percayakan kita bisa mengikuti jalannya Tuhan. Seperti itulah ya, seperti saya percaya bahwa Allah itu berdaulat. Allah tetap dalam kalau bisa pakai kata memaksa ya, boleh memaksakan tetapi memaksakan dengan caranya sendiri, dengan bijaksananya dia. Apakah satu lagi kalau memungkinkan? Kalau mau ada yang tanya, silakan Bu Jul. Kalau tadi Pak Peter bilang orang bertobat itu harus dengar
Injil gitu kan ya Pak. Betul. Itu hanya untuk kita, bukan untuk zamannya Tuhan Yesus ya Pak. Karena waktu zamannya Tuhan Yesus kan ada orang yang tiba-tiba zaman Tuhan Yesus tuh perempuan terus dia sembuh. Dia kan belum sempat. Itu kan waktu Tuhan Yesus lagi jalan aja dia kejar Tuhan Yesus. Dan beberapa orang lain hanya kejar Yesus hanya untuk sembuh, bukan karena mau dengar Injilnya. Menurut Pak Peter gimana? Iya, memang konteks zaman kisah para rasul ya, belum ada Alkitab yang dibukukan, berbeda dengan konteks zaman sekarang. Ketika Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos kan dikatakan barang siapa yang menambah-nambahkan firman Tuhan dia akan ditambahkan malapetaka. Barang siapa yang mengurangi akan dicoret dari mengurangi dalam kitab kehidupan. Sebenarnya mau berbicara finalitas dari firman Tuhan yang sudah Tuhan inspirasikan kepada para nabi dan para rasul, para penulis-penulis PL dan PB. Maka di zaman sekarang saya percaya Allah memakai secara yang biasa, ordinary. Ordinary-nya apa? Baca firman Tuhan kok bisa tiba-tiba nangis. Datang ke gereja, minta ampun Tuhan, terus minta dibaptis. Itu kan orang nggak masuk akal ya. Jadi gereja apostolik itu gereja yang percaya bahwa Tuhan memakai extraordinary bagi siapa? Extraordinary ketika zaman Rasul. Sekarang masuk ke dalam zaman Alkitab yang sudah dibukukan ini, Tuhan melanjutkan dengan cara yang ordinary means, sarana yang biasa supaya orang itu bertobat. Begitu Bu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia itu kan extraordinary Bu. Begitu ya Bu. Jadi jamaah ya percaya pasti. Saya percaya dia percaya kepada Yesus kan. Bertobat gitu ya Bu. Maksudnya dia kan nggak ada dengar firman. Kalau saya bilang mungkin sebelum dia megang udah dengar firman dulu. Iya. Tapi harus Iya. Iya. Saya percaya begitu juga. Thank you Pak Frankie. Kita pernah juga misalnya menonton ada beberapa orang, misalnya dia dari orang Arab, terus kayak dia dapat mimpi. Nah, dapat mimpi datangin Tuhan, kan belum langsung firman ya, tapi dia udah percaya gitu. Menurut Pak Peter gimana? Ya menurut saya sih gini, ketika dia dapat mimpi, saya nggak mencegah pekerjaan Roh Kudus yang pakai mimpi, terutama di daerah-daerah yang sulit ya. Saya percaya, tetapi setelah mendapatkan mimpi, orang itu nggak akan berhenti dalam mimpi. Pasti dia akan ada, pertama ya, ada orang tiba-tiba turis ngabarin Injil. Bingung nggak? Turis ngabarin Injil ngomong ke dia. Nah itu cara Tuhan yang luar biasa ya. Atau orang itu tiba-tiba digelisahkan, mau nggak mau pindah domisili, mungkin ke Cikarang, tobat. Bisa. Begitu Bu. Loh, apakah berarti Tuhan tuh nggak maha kuasa pakai itu? Justru Allah yang maha kuasa bisa memakai cara yang biasa, memastikan orang yang dipilihnya itu selamat. Seperti itu Bu. Oke ya Bu. Pertamanya tetap cuman akhirnya akan terus mencari firman. Betul Bu, betul. Karena dia orang nggak akan cuma takjub, ih kok ada cahaya. Saya percaya ya waktu saya di RSC khotbah juga ya, teman-teman kan banyak yang dari backgroundnya banyak gereja-gereja tertentu ya. Dia banyak yang pikir ketemu Tuhan atau apa ya. Saya sempat tanya, kalau di belakang saya tiba-tiba cahaya putih, dia kabur apa tetap bersyukur Tuhan? Jawabannya apa saya? Kabur. Dia kurang ajar, dia tinggalin saya. Jadi sebenarnya kalau ada cahaya putih mengkilap gitu, keren gitu, banyak semua orang kabur. Ya, seperti itulah Bu ya. Jadi, sebenarnya saya sempat kepikiran juga yang tadi Pak Frankie bilang, ayat yang Yohanes 6 ayat 44 bahwa ditarik kalau tidak ditarik, sebenarnya juga ayat yang diserang juga oleh Arminian. Saya baru baca lagi di Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Kata ditarik itu sama juga muncul di dalam Yohanes 12 ayat 32. Saya bacakan. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kata ketika aku ditinggikan, aku akan menarik. Kata menarik itu adalah kata yang sama di dalam Yohanes 64. Kenapa itu menjadi perdebatan? Kalau di dalam Yohanes 6 ayat 44 kita berbicara bahwa hanya limited saja umatnya. Tetapi dalam konteks Yohanes 12 ayat 32 itu universalis.
Maka untuk bisa menentukan doktrin tidak bisa dengan satu ayat saja. Perlu lihat dengan keseluruhan teks, dengan dengan seluruhnya lah, berbicara sistematik seperti itu, Bu, Pak. Oke, jadi tambahan aja buat teman-teman. Kadang-kadang diserang juga, itu kamu pakai ayat teks. Kalau orang yang ngerti, dia akan pakai Yohanes 12. Kalau gitu Calvinis percaya bahwa universalis. Bahkan kalau Yesus ditinggikan akan menarik semua. Jadi kan semua orang. Iya, bisa juga seperti itu. Ada perdebatan. Makanya kita nggak bisa bangun doktrin dari satu teks aja. Perlu ada koresi. Seperti itulah sistematik. Oke, saya rasa saya cukup di sini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan boleh menganugerahkan kami kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena bukan kami yang datang kepada Engkau, tetapi karena anugerah daripada Roh Kudus. Sehingga kami menyadari diri kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah orang yang menjauhi Engkau. Tetapi Engkau memanggil kami dan melembutkan kami. Sehingga kami boleh menerima anugerah daripada Engkau. Menerima dengan sukacita, dengan rendah hati. Mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi gereja ini, supaya kami semakin diperlengkapi, dan juga kami juga semakin mengasihi orang-orang sesama kami, sehingga kami makin menyatakan cinta kasih kepada orang-orang di luar sana, bahwa Engkau dengan lemah lembut memanggil kami semua kembali kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kiranya firman Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.